Kasih pasti lemah lembut, kasih pasti memaafkan, kasih pasti murah hati, kasih-Mu, kasih-Mu Tuhan. Ajarilah kami ini saling mengasihi, ajarilah kami ini saling mengampuni, ajarilah kami ini kasih-Mu ya Tuhan, kasih-Mu kudus tiada batasnya. Selamat jumpa anak-anak yang terkasih. Kita bertemu kembali dalam BKSN pertemuan yang ketiga. Tema besar Yesus, sahabat perjalanan kita, bersama dengan TKK Santo Fransiskus Lawang. Dalam pertemuan ketiga ini kita diajak untuk mendengarkan sabda Tuhan dengan tema kecil Yesus, sahabat bagi mereka yang menderita. Inspirasi dari bacaan Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai dengan 37 tentang orang Samaria yang baik hati. Mari kita awali ibadat ini dengan doa pembukaan. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Allah Bapa yang Maha Baik, kami bersyukur kepadamu karena kami Kau pertemukan dalam pertemuan BKSN pada pertemuan yang ketiga. Kami hendak mendengarkan sabdamu dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Orang Samaria yang baik hati. Terima kasih ya Bapa atas perjumpaan hari ini, dan semoga Engkau memberkati kami semua. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bacaan dari Injil Lukas bab 10 ayat 25 sampai 37. Pada suatu kali berdirilah seorang ahli Taurat untuk mencobai Yesus. Katanya, "Guru, apa yang harus kuperbuat untuk memperoleh hidup yang kekal?" Jawab Yesus kepadanya, "Apa yang tertulis dalam hukum Taurat? Apa yang kau baca di sana?" Jawab orang itu, "Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dan dengan segenap jiwamu, dan dengan segenap kekuatanmu, dan dengan segenap akal budimu, dan kasihilah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri." Kata Yesus kepadanya, "Jawabmu itu benar. Perbuatlah demikian, maka engkau akan hidup." Tetapi untuk membenarkan dirinya, orang itu berkata kepada Yesus, "Dan siapakah sesamaku manusia?" Jawab Yesus, "Adalah seorang yang turun dari Yerusalem ke Yerikho. Ia jatuh ke tangan penyamun-penyamun yang bukan saja merampoknya habis-habisan, tetapi yang juga memukulnya, dan yang sesudah itu pergi meninggalkannya setengah mati. Kebetulan ada seorang imam turun melalui jalan itu. Ia melihat orang itu, tetapi ia melewatinya dari seberang jalan. Dengan demikian, juga seorang Lewi datang ke tempat itu. Ketika ia melihat orang itu, ia melewatinya dari seberang jalan.
Lalu datang seorang Samaria yang sedang dalam perjalanan ke tempat itu. Dan ketika ia melihat orang itu, tergeraklah hatinya oleh belas kasihan. Ia pergi kepadanya lalu membalut luka-lukanya. Sesudah ia menyiramnya dengan minyak dan anggur, kemudian ia menaikkan orang itu ke atas keledai tunggangannya sendiri, lalu membawanya ke tempat penginapan dan merawatnya. Keesokan harinya, ia menyerahkan 2 dinar kepada pemilik penginapan itu. Katanya, "Rawatlah dia, dan jika kau belanjakan lebih dari ini, aku akan menggantinya waktu aku kembali." Siapakah di antara ketiga orang ini menurut pendapatmu adalah sesama manusia dari orang yang jatuh ke tangan penyamun itu? Jawab orang itu, "Orang yang telah menunjukkan belas kasihan kepadanya." Kata Yesus kepadanya, "Pergilah dan perbuatlah demikian." Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Anak-anak yang terkasih, tadi dalam bacaan Injil diceritakan bagaimana seorang imam juga kaum Lewi melihat seorang dari Yerusalem menuju Yeriko yang tergeletak karena habis dirampok. Mereka tidak mau menolong dengan alasan hendak bepergian, takut terlambat, khawatir baju berwarna putih menjadi kotor. Kasihan sekali orang ini. Dia tidak berdaya, sangat-sangat membutuhkan uluran tangan dari orang yang di sekitarnya. Namun, 2 orang yang lewat tadi tidak ada yang mau menolong. Kemudian datanglah orang Samaria yang lewat. Bangsa Yahudi dan bangsa Samaria waktu itu bermusuhan. Tetapi anak-anak, apa yang terjadi dengan hati iba? Tergeraklah hati orang Samaria. Ia menolong, membiayai seluruh perawatan si sakit, bahkan kalau kurang berjanji akan ditambahi lagi. Begitu luar biasa dan mulianya hati orang Samaria ini. Nah, anak-anak, Tuhan Yesus mengajak kita untuk selalu berbuat baik dengan menolong sesama yang sedang mengalami kesulitan. Jangan menunggu dimintai tolong, tetapi ambillah inisiatif untuk mereka yang membutuhkan. Mulailah dari yang sederhana. Siapa itu? Mama di rumah, kakak, papa, apa saja. Ya, mungkin anak-anak bisa membantu membereskan tempat tidurmu sendiri, sirami tanaman, dan tentunya kalian bisa mengerjakan hal-hal lain. Bagaimana kalau di sekolah? Nah, saat ini TKK Santo Fransiskus mengadakan tabungan receh peduli kasih. Dikumpulkan, nanti akan diberikan bagi yang membutuhkan. Wow, uang receh tidak apa-apa. Tuhan Yesus tidak melihat besar atau kecil kepedulian kita pada sesama. Yang bisa besar silahkan. Yang penting hati kita ikhlas. Begitu juga kalau kita mau memberi uang receh kecil, silahkan. Oke anak-anak, itu tadi tema pertemuan ketiga. Anak-anakku yang terkasih, setelah kita mendengarkan bacaan, mendengarkan cerita dari Suster Kanisia, sebelum kita menutup perjumpaan kita pada hari ini, maka kita berdoa dulu yang akan dipimpin oleh Suster Kanisia. Ambil sikap doa yang baik. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Alangkah baiknya Tuhan yang Maha Baik, seruan itu selalu kami lambungkan kepadamu. Terima kasih ya Bapa atas pertemuan hari ini. Semoga Engkau senantiasa membuka hati kami, sehingga hati kami penuh belas kasih kepada sesama kami, seperti yang Engkau ajarkan kepada kami.
seperti orang Samaria yang terbuka untuk mengasihi sesamanya, yang begitu peduli. Ajarilah kami selalu hidup dalam berkat kasih-Mu. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang, selalu, dan sepanjang segala abad. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Bahwa